Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan membahas tentang gimana cara ngirim COD dengan baik. Nah, aku yakin kalian pasti sudah melihat video yang ini. Oke, udah itu aja. Jadi di video itu aku mungkin perjelas sedikit bahwa itu terjadi secara nyata teman-teman. Jadi sebenarnya nggak hanya satu kasus saja, banyak sekali kasus yang terjadi seperti itu. Karena itu mungkin karena banyak faktor sih, tapi sebagian besar yang aku pribadi ya mungkin karena tidak adanya komunikasi yang baik antara pelanggan dengan seller atau kita dan juga dengan kurirnya. Jadi sebenarnya itu salah siapa? Sebenarnya nggak ada yang salah, itu hanya miskomunikasi aja, salah pengertian saja. Nah, dalam kasus di video itu menurutku adalah si pelanggan itu komplain dengan barangnya karena barangnya itu nggak sesuai, which is itu menjadi haknya pelanggan. Jadi kalau misalnya kita menjual barang nggak sesuai, misalnya di toko kita, di online katakanlah di Tokopedia atau di Shopee, menjual produk A katakanlah, nah ternyata yang dikirim itu barangnya nggak sesuai. Misalnya fotonya warnanya bagus, tapi ternyata setelah dikirim warnanya nggak bagus, atau warnanya jelek, atau bentuknya salah, motifnya berbeda. Nah itu sebenarnya menjadi kesalahan kita sebagai seller. Tapi di video itu karena mungkin ibu-ibunya atau customernya ini nggak istilahnya kecewa dengan kita, dengan seller, maka dia melampiaskannya ke kurir. Padahal sebenarnya kurir nggak tahu apa-apa karena mereka cuman mengirimkan produknya saja, mengirimkan barangnya saja. Apalagi mereka menggunakan transaksi yang namanya COD, cash on delivery. Nah, COD ini sebenarnya di Indonesia itu marak banget digunakan oleh para seller karena disukai oleh customer. Jadi customer terutama Indonesia itu suka banget COD dengan berbagai alasan. Misalnya mereka nggak punya rekening, atau belum punya uang dulu, atau pengen melihat barangnya dulu, memastikan barangnya dulu, baru mereka bayar. Buat yang nggak tahu sistem COD ini apa, aku akan jelaskan sedikit. Jadi sistem COD atau cash on delivery itu adalah sistem di mana kita berjualan produk yang dimana customer itu tidak membayar kita dulu, tapi mereka akan membayar di pengiriman atau di delivery saat barangnya sudah sampai, saat barangnya sudah dilihat. Makanya customer seperti yang di video itu sebenarnya belum membayar barangnya. Waktu dikirim barangnya ternyata barangnya nggak sesuai. Nah, apa yang akan kita lakukan saat barangnya itu nggak sesuai? Sebagai customer tentunya kita bisa melakukan retur atau pengembalian barang. Nah, retur atau pengembalian barang ini dilakukan melalui kurir. Pada saat sistem COD dijalankan, jadi kurir setelah mengirimkan barangnya itu tidak langsung pergi, tapi dia harus menunggu dulu. Menunggu kita sebagai customer untuk mengecek barangnya apakah bagus atau tidak. Kalau misalkan setuju untuk dibeli, maka kita akan bayar. Kalau tidak setuju, kita bisa retur atau mengembalikan barangnya melalui kurir tersebut, mengirimkan ke alamat pengembalian yang sudah kita set sebelumnya di marketplace. Oke, jadi barangnya akan dikembalikan ke kita, kemudian kita wajib untuk mengirimkan barang lagi yang sesuai. Nah, makanya itu nanti prosesnya akan sangat lama, uangnya akan masuk sangat lama. Kerugian bagi kita, bagi seller adalah kalau misalnya sistem COD itu digunakan dan kita itu keseringan retur, maka proses perputaran uang kita itu akan terhambat. Jadi aku sarankan banget buat kalian jangan memalsukan informasi. Kalau misalnya kalian itu sebagai dropshipper, cek bener-bener supplier kalian itu bener atau enggak. Maksudnya mereka itu memberikan informasi yang bener atau enggak. Kalau perlu kalian beli dulu barangnya sebagai contoh, biar kalian nggak kaget kalau misalnya ada kejadian seperti itu. Kalian pasti akan dikomplain dan transaksi atau perputaran uang kalian pasti akan sangat lama. Dan itu tidak hanya merugikan pembelinya, tapi sellernya juga dirugikan juga. Makanya kalian harus perhatikan baik-baik. Nah, apa saja yang perlu kalian perhatikan agar kejadian seperti di video tersebut tidak terjadi di kalian, baik kalian sebagai dropshipper maupun penjual pada umumnya. Nah, yang perlu kalian perhatikan yang pertama adalah foto produk. Jadi di marketplace manapun, mau di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan sebagainya, kalian harus memasang foto produk yang menarik. Aku selalu bilang bahwa foto produk itu tidak harus bagus, tapi menarik. Dan yang penting, sesuai. Jadi kalau misalnya kalian itu jualan kebanyakan nih, nggak sesuainya itu biasanya orang-orang yang jualan produk dengan variasi warna atau size atau ukuran.
Jadi kalau misalnya contohnya variasi warna, fotonya itu jangan terlalu banyak cahaya, jangan terlalu kurang cahayanya juga. Jadi paskan apa ya istilahnya, kalau misalnya dilihat secara nyata dengan dilihat di foto itu warnanya sama. Karena biasanya warnanya itu beda. Kalau misalnya ada seller-seller biasanya kan ingin fotonya itu atau produknya itu terlihat bagus sehingga cahayanya diterangkan atau dikasih efek-efek apa atau diedit di Photoshop dulu. Enggak, jangan kayak gitu. Apa adanya aja. Kalau misalnya kalian itu tidak memberikan produk yang sesuai dengan keinginannya customer, maka itu akan berdampak buruk ke kalian. Reputasi toko kalian akan jatuh, kalian akan kena komplain, kemudian ya itu tadi perputaran uangnya akan sangat lama karena ada banyak komplain-komplain dan retur-retur. Itu sangat berbahaya. Meskipun kalian ngejar murahnya atau ngejar keuntungan yang gede, tapi jangan seperti itu. Jangan segitunya lah ibaratnya. Oke, jadi foto produk itu harus sesuai. Kemudian kalau misalnya kalian jualan produk dengan size atau ukuran, misalnya sepatu atau celana atau baju, pokoknya yang ada ukurannya. Biasanya tiap merek kan punya ukuran yang berbeda. Contohnya sepatu size 36 merek A dengan merek B biasanya kan ukuran sentiannya itu berbeda. Nah, kalian wajib mengupload atau menambahkan gambar produk size. Jadi produk size ini maksudnya kalau misalnya contohnya sepatu. Nah, sepatu itu ukuran 29, itu panjang kakinya berapa senti. Itu harus kalian tuliskan di gambar. Biar apa? Biar tidak terjadi miskomunikasi. Biar nanti kalau misalnya kalian dikomplain, kalian bisa menjelaskan bahwa oh, aku sudah mengupload atau mengunggah atau menampilkan chart size atau gambar ukurannya. Kemudian nama produk. Nah, nama produk ini juga harus sesuai dengan produk yang kalian jual. Jangan sampai kalau misalnya contohnya tadi deh, biasanya sih kekurangannya karena variasi, misalnya warna, size dan sebagainya. Warnanya katakanlah abu-abu, tapi yang kalian kirim atau produk aslinya itu warnanya hitam atau warna yang berbeda kayak gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu teman-teman. Jadi kalian harus perhatikan warna juga. Kemudian deskripsi produk ini tujuannya untuk menjelaskan. Jadi kalian jangan berpaku bahwa deskripsi produk ini hanya untuk kalian. Biar kalian itu peringkatnya naik atau produk kalian itu berada di pencarian paling atas. Ya memang itu berpengaruh di pencarian kalian kalau misalnya kalian nulis deskripsinya yang bagus, yang sesuai atau yang match dengan keyword kalian. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah deskripsi itu menjelaskan secara detail produk kalian seperti apa, termasuk bahannya. Kalau misalnya kalian jualan tadi ya, kalian harus sertakan bahannya, kemudian ukurannya, kemudian part-partnya. Misalnya katakanlah tas itu ada partnya apa saja dan ukurannya berapa. Misalnya talinya itu bahannya apa, ukurannya berapa, pengaitnya itu ukurannya berapa, bahannya dari apa, kayak gitu. Jadi kalian harus detailkan di deskripsi produk ini. Itu tujuannya untuk kalau misalnya kalian mendapatkan komplain, kalian bisa menjelaskan bahwa di detail produknya atau deskripsi produknya itu kalian sudah menjelaskan detail produknya. Jadi kalian nggak bisa dikomplain karena kalian sudah menjelaskan itu dengan baik kayak gitu. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah berat dan pengiriman. Jadi berat dan pengiriman ini harus kalian sesuaikan dengan yang pertama pengiriman. Pengiriman itu harus kalian sesuaikan dengan apa yang kalian support untuk kirim. Jadi kalau misalnya kalian jualan produk sendiri, kalian punya stok sendiri, maka kalian riset di kota kalian itu supportnya pengiriman apa saja. Oke? Nah, kalau misalnya kalian dropship atau kalian punya supplier, maka kalian tanya ke supplier, jangan malu bertanya. Jadi teman-teman ini banyak ternyata yang dropship tapi nggak pernah menghubungi supplier, jadi cuma comot produk aja. Jangan kayak gitu teman-teman. Jaga hubungan baik, jaga komunikasi dengan supplier. Tanyakan, Kak, Gan, Sis, kalian itu support pengiriman apa saja? Kemudian pengirimannya kira-kira untuk dari packing ke pengiriman itu butuh waktu berapa lama? Dan kalau misalnya pengiriman itu pakai bubble wrap atau enggak, kalian harus tanyakan secara detail biar nanti kalian bisa tuliskan di deskripsi atau tuliskan di detail produk kalian. Contohnya tadi berat, kalau misalnya di bagian packagingnya itu berat akhirnya itu adalah berapa. Ini bukan berat produk ya. Jadi aku jelaskan lagi ke teman-teman, pengisian berat di marketplace, entah itu Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli dan sebagainya, itu adalah berat setelah di packing. Jadi bukan berat produknya. Oke? Perlu diingat, itu berat setelah packing.
karena itu nanti akan pengaruh ke ongkos kirim. Biasanya customer juga komplain kayak gitu, loh kok ini ongkos kirimnya aku bayarnya ini berat, bayarnya banyak banget, tapi ternyata di sini di pengirimannya tulisannya sedikit, atau malah sebaliknya, customer membayarnya murah, sedangkan kalau misalnya kita ke ekspedisi ternyata ongkos kirimnya mahal. Nah, itu akan merugikan kita. Makanya aku pertegas sekali lagi, berat atau volume di marketplace, entah itu marketplace apapun, itu adalah berat atau volume setelah di packing. Jadi jangan sampai salah, oke? Kemudian satu hal lagi, kalau misalnya di detail produk kalian di marketplace itu sudah kalian perbaiki, fotonya sudah kalian baguskan, kemudian judulnya sudah sesuai, kalian perlu juga membalas chat dengan baik, menjelaskan informasi dengan baik. Jangan sampai kalian jutek, atau kalian cuek, atau kalian ogah-ogahan. Contohnya customer tanya misalnya, kak ini adanya size berapa? Meskipun di deskripsi kalian sudah ada, meskipun di gambar kalian sudah dijelaskan, meskipun judul kalian sudah jelas, tetap kalian harus menjelaskan lagi. Tetap kalian harus menjawab pertanyaan itu. Misalnya tadi, kak ini katakanlah nih ya, kak ini bahannya dari apa? Katakanlah di deskripsi ini sudah ada. Dia tetap tanya, kak bahannya dari apa? Kalian jawab, bahannya adalah ini awet dan tahan lama. Nah, itu kalian tambahkan di bawahnya, informasi lebih lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Semuanya sudah saya cantumkan jelas di deskripsi, silakan baca dulu. Kayak gitu. Tapi tetap kalian harus jawab. Jangan kalian cuek, oh itu udah aku tulis di deskripsi, baca aja di deskripsi, males banget sih. Jangan kayak gitu, oke? Karena kita harus menjalin hubungan baik juga dengan customer. Kita harus mengedukasi customer juga. Mungkin dia nggak tahu, mungkin dia buru-buru jadi nggak sempet lihat deskripsi produk. Kayak gitu, jadi kondisi customer kita juga harus memperhatikan. Kayak gitu teman-teman. Oke, itu tadi tips dari aku biar kalian bisa melakukan penjualan dengan baik, biar kalian bisa melakukan COD dengan baik dan nggak dikatain. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa meningkatkan penjualan kalian dan bisa menjaga hubungan baik kalian dengan customer dan semakin mendatangkan banyak sekali penjualan bagi kalian. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!